bata di kita sian Roma 12 ayat sia sarodia 10. Unang marpanasi holong ni rohay hanigi hamuma najat pariat hamuma nadinggan. Unang sumurut ringgas ni rohamuna partol dinagirigir mahamu oleh hamu matuali. Atoy hamu manahasea dia kanabadia hari koto kamu mga partamoyo maras niroha mahamu rakdohot akana maras niroha jangan tangis mahamu rakdohot akana tangis. Rahman nama jahat unang kalau sunamu najat awe najat riko ihamu mana enggan bijolo ni alat sanggupna ima sahatna martua wakana tumangihon hatani debata jala nau keopsa. Amin. Mari dihita nomor 122. Bapa yang terkenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Bapak. Kami Bunguan Parna Boru yang ada di Kayu Tinggi boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, untuk bersama-sama di tempat ini Bapak bersuka cita karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan lewat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Bapak, kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, biarlah kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau jamah kami Bapa, Engkau berikan kami kekuatan yang daripada-Mu Bapa, supaya kami Tuhan boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai untuk saluran berkat buat kami juga pada pagi hari yang indah ini. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan Tuhan kepintaran, kecerdasan yang daripada-Mu Bapa, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu boleh hamba sampaikan
supaya boleh menjadi berkat buat kami semuanya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami Tuhan layak di hadapan. Terpujilah Kau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom buat kita. Sekali lagi shalom. Dengan sukacita, damai sejahtera, kita boleh bersama-sama di tempat ini ya. Kalau saya lihat mulai pagi kita semua sangat bersukacita. Jadi memang benar-benar kita sudah lama ya tidak pernah healing. Sudah berapa tahun healing. Jadi mungkin harus Abang Nadia kali. Dulu kita juga kalau nggak salah terakhir juga Nadia, Abang Nadia ada. Ini juga Abang Nadia ada. Kita kembali bersukacita. Saya ingat dalam ingatan saya seperti itu sih. Jadi dulu masih saya ingat itu waktu di puncak Abang Nadia juga ada. Ya kita juga dari tahun itu sampai ke sini nggak tahu berapa tahunnya. Kayaknya udah mendekati 10 tahun kayaknya. Iya, makanya kan saya ingat kok dalam nostalgia saya gitu. Udah lama banget berarti. Kita sudah banyak merancang, tetapi Tuhanlah yang merestui ya. Kita sudah banyak merancang kan, kalau nggak salah sebelum COVID aja kita sudah merancang mau jalan-jalan, tapi nggak pernah terkabul. Tapi puji Tuhan lah, waktu ini adalah waktu yang terbaik buat kita. Jadi masuk kita ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, mungkin di dalam slide ini juga ada ya, dalam banner juga ada. Dikatakan dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang terambil dalam Filipi 2 ayat 2b. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ini? Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau berbicara tentang sehati sepikir ini, ya inilah intinya. Kalau udah sehati sepikir, namanya sehati, berarti apa yang dirasakan oleh teman kita, yang kita rasakan. Apa yang dialami oleh teman kita juga mengalami. Sama dengan kita juga pada pagi hari ini. Kalau kita bersukacita, janganlah yang lain bersungut-sungut, janganlah yang lain merasa mendugel, tetapi kita sama-sama bersukacita supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini boleh kita genapi, boleh kita lakukan sama-sama. Sehati sepikir berarti dalam hal ini apapun yang sudah kita jalani sama-sama, mari kita sama-sama dukung. Apa yang sudah dibuat oleh panitia, nggak ada yang dibuat oleh panitia itu sempurna, nggak ada. Pasti ada kurangnya. Tapi jangan kita lihat kekurangannya, kita lihatlah kelebihannya. Apa yang dibuat oleh panitia itu kelebihannya, supaya kita boleh bersukacita. Tapi kalau kita lihat apa yang dibuat oleh panitia itu yang tidak sesuai dengan keinginan kita nggak bisa bersukacita. Jadi makanya di dalam firman Tuhan ini katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Karena kan itu Amros itu ya manusia juga, nggak mungkin sesuai dengan apa yang kita mau itu yang dia lakukan. Tetapi itu global, untuk keseluruhan. Dia membuat sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Boleh dia buat yang terbaik, tapi nggak bisa dia lakukan. Tetapi puji syukur, puji Tuhan, semuanya boleh kita sama-sama rasakan mulai pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Dia boleh berikan kesehatan. Kalau saya dari pertama agak ragu juga, itu aku ini masih kurang fit, tetapi ya puji Tuhan,
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang fit, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu oleh karena topangan doa kita masing-masing. Oleh karena itu kita saling menopang, mendoakan, saling mengasihi satu dan lain. Dan apalagi dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan setelah sehati sepikir, dikatakan lagi dalam satu kasih. Nah ini ya, dalam satu kasih ini, kalau kita merasakan kasih itu, kalau kita nggak ada kasih Tuhan, itu nggak mungkin bisa terwujud. Kalau kasih dari kita itu sangat terbatas. Kenapa terbatas? Nggak usah jauh-jauh lah. Di antara keluarga, suami, istri, anak-anak, kasih kita kan terbatas. Kalau kita mengasihi istri kita itu, kalau mengandalkan daripada kasih yang ada pada kita itu, nggak mungkin bisa berjalan sampai hari ini. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bertahan. Ada nggak suami istri yang dari awal pernikahan sampai saat ini nggak pernah berantem, nggak pernah ada pertentangan? Ada nggak? Pasti semuanya nggak mungkin bisa berjalan murni, nggak mungkin ada. Tapi oleh karena kasih Tuhan, walaupun ada perbedaan, dibuatlah ada sesuatu hal supaya pertentangan itu, supaya perbedaan itu disatukan kembali. Sama dengan anak juga, nggak mungkin anak kita itu nggak pernah ada punya kesalahan. Semuanya pasti ada masalah. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, boleh kita mengasihi karena kasih daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan daripada kasih kita, seberapa sih kasih kita? Oleh karena kasih Tuhan lah kita boleh mampu mendidik anak-anak, mengasihi suami, mengasihi istri. Oleh karena kasih Tuhan, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan. Kalau kita bawa keegoan kita kadang-kadang, waduh, apalagi kita orang Batak gitu, keegoan itu sangat tinggi sekali. Jadi oleh karena itu, ya puji Tuhan lah kita ada dalam Tuhan, sehingga keegoan kita itu boleh kita singkirkan, sehingga kita boleh mengasihi seperti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan apalagi dikatakan dalam firman Tuhan ini, satu kasih, satu jiwa. Nah, ini ya. Kalau berbicara dengan satu jiwa ini, di atas tadi sudah disinggung untuk mengenai sehati sepikir, hampir sama dengan satu jiwa. Sehati sepikir itu hampir sama dengan satu jiwa. Jiwa dan pikiran kita, itu karena ada memang hamba Tuhan mengatakan, mana mungkin pikiran kita sama, sementara kita ini adalah laki-laki, sementara istri kita kan perempuan. Mana mungkin sama jiwanya? Tetapi secara gender mungkin nggak sama. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, jiwa kita itu boleh dipersatukan. Karena ini erat hubungannya dengan sehati sepikir, dengan sejiwa. Sejiwa itu berarti walaupun ada pertentangan, walaupun ada perbedaan, walaupun ada mungkin sesuatu yang tidak cocok, harus kita selaraskan supaya kita boleh mempunyai tujuan, mempunyai pemahaman yang sama. Dan apalagi dikatakan dalam firman Tuhan ini, endingnya satu tujuan. Ini intinya dari apa yang kita bahas tadi itu, tujuannya hanya untuk satu tujuan. Satu tujuan kita apa? Supaya kita tetap ada sukacita, supaya kita tetap ada damai sejahtera, supaya kita memang benar-benar satu arah. Kita ada di dalam hubungan ini, tujuan kita hanya satu tujuan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi apa yang menjadi subtema kita pada hari ini dikatakan, dengan semangat bona tahun kita eratkan tali kasih sesama anggota Pemuan Parna yang ada di Kayu Tinggi,
di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi ini intinya, tujuan kita paling utama supaya kita mengeratkan tali persaudaraan. Bagaimana caranya untuk mengeratkan tali persaudaraan? Harus ada di dalam satu wadah. Contoh kecilnya, mengeratkan tali persaudaraan di dalam keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau nggak ada tali persaudaraan, nggak mungkin satu tujuan. Contoh kecilnya, apalagi ini ada di dalam hubungan Parna dan Boru. Itu kan sudah wadah yang besar. Bagaimana caranya untuk mengeratkan tali persaudaraan? Salah satu, kita harus masuk di dalam wadah itu. Di dalam wadah ini ada sudah kita bentuk, bahkan ini sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu. Dari generasi-generasi yang sudah mendahului kita. Ini boleh bertahan sampai hari ini. Kalau tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, mungkin ini kita nggak boleh bersama-sama hari ini. Tapi puji Tuhan, generasi-generasi yang sudah mendahului kita, kalau nggak salah di tahun 80-an, bahwa hubungan ini sudah berdiri. Boleh sampai hari ini berarti kurang lebih 40-an tahun, hampir 45 tahun hubungan ini tetap eksis yang ada di Kayu Tinggi. Oleh karena itu saya apresiasi supaya kita berikan tepuk tangan buat pendahulu kita. Jadi oleh karena itu saya juga mengimbau kepada generasi-generasi berikutnya, khususnya kepada Boru kami juga, karena saya lihat di sini Boru untuk generasi-generasi penerusnya kurang aktif saya lihat. Masa orang-orang tua ini kita suruh terus, sudah nggak layak sebenarnya, tapi dilayak-layakkan supaya generasi ini, supaya hubungan ini tak berjalan. Kami mengimbau kepada generasi-generasi muda supaya ikut terjun, supaya boleh belajar sama-sama, sehingga generasi-generasi muda ini boleh membawa hubungan ini boleh eksis lagi ke depannya. Khususnya juga buat hula-hula, karena kebetulan di sini dia cuma dua kami yang ada bapaknya ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang hadir bapak-bapaknya cuma dua keluarga. Kami juga mengimbau supaya Parna supaya boleh menjadi penggerak. Karena kenapa? Kalau cuma satu dua, bagaimanalah pemikirannya sangat terbatas. Tapi kalau kita mungkin banyak, berarti banyak pemikiran, banyak ide, banyak yang mau kita kerjakan. Tapi kalau cuma dua, pemikiran satu dengan satu, udah mentok, udah sampai di situ kan. Tapi kalau kita sama-sama berdiskusi, mungkin kalau ada lebih dari 5 orang, 6 orang, beda dengan 2 orang. Idenya itu pasti ada. Ide-idenya itu pasti ada yang cemerlang. Bagaimana supaya hubungan kita ini sama-sama boleh berkembang ke depan, boleh dibawa ke hubungan yang boleh berfungsi lagi, supaya generasi ini boleh menjadi suatu hubungan yang digemari atau diteladani oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, sesuai dengan tema, dengan subtema kita pada hari ini, supaya kita mengeratkan tali persaudaraan kita, supaya generasi kita ke depan boleh melanjutkan hubungan ini dengan lebih semangat lagi. Mungkin itu yang dapat saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Bapa. Engkau mengingatkan kami Bapa, supaya kami Tuhan, puluhan Parna
yang ada di kayu tinggi Bapa boleh sehati sepikir Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Mampukan kami Bapa pengumuman Parna yang ada di kayu tinggi ini, supaya kami Tuhan boleh melakukan firman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Supaya kami Tuhan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh saling mendukung, boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami Tuhan boleh mengeratkan tali kasih kami Bapa di dalam pengumuman ini, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, sehingga sukacitamu melimpah di dalam setiap anggota pengumuman Parna yang ada di kayu tinggi. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Engkau yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada Tahun lima Maret Edita siang nomor 440. bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kebaikan-Mu kepada kami. Kalau pada saat ini kami pengumuman Parna boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini kami bona Parna kayu tinggi Tuhan, adakan bona tahun di tempat ini Tuhan, karena kami menyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu dalam pengumuman Parna ini, dari tahun ke tahun Tuhan, sampai pada tahun ini kami boleh melewatinya, semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami datang Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan pengumuman Parna ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau terus membimbing pengumuman Parna ini Tuhan, menuntun pengumuman Parna ini. Berikan Tuhan
satu tujuan, seperti tema yang disampaikan pada saat ini Tuhan, supaya hubungan ini semakin bersatu Tuhan, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan saling mengampuni Tuhan, supaya hubungan Parna ini Engkau berkati Tuhan. Begitu juga keluarga dari hubungan Parna ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan, baik dalam sehat maupun dalam sakit Tuhan, biarlah Engkau lawat mereka Tuhan, supaya Engkau nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka yang sakit Tuhan, supaya mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan yang Tuhan alirkan kepada mereka akan mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hubungan kami ini Parna Tuhan, baik kami serahkan juga pengurusnya, baik ketua, wakil ketua, bendahara, semua yang mengambil bagian dalam hubungan Parna ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, acara demi acara yang akan kami lanjutkan saat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya berjalan dengan baik, biar semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-Mu yang kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan seturut firman yang kami dengarkan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepada-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Pakai dia terus Tuhan, menjadi alat-Mu. Urapan-Mu turunkan ke atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap kami orang tua yang sudah lansia pada saat ini, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini, agar kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Kami tidak tahu Tuhan berapa lama lagi kami hidup, tetapi biar kami Tuhan mempersiapkan hidup kami jika Tuhan akan menjemput kami nanti. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Setiap pemimpin yang ada di bangsa ini, taruhkan hati yang takut kepada mereka, supaya mereka tidak hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bangsa dan rakyat yang banyak ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Prabowo, bahkan wakilnya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka sehati untuk mengatur bangsa ini, agar mereka benar-benar Tuhan melakukan tugas. Berikan keberanian untuk membasmi koruptor yang terjadi di bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini benar-benar menghilangkan, supaya bangsa ini boleh hilang dari koruptor ini Tuhan. Agar berikan kekuatan dan keberanian kepada Pak Prabowo Tuhan. Kami berdoa keselamatannya, perlindungan-Mu Tuhan. Engkau menyertai melindunginya, agar dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa, supaya Engkau lawat setiap orang-orang dari bangsa-bangsa, supaya setiap orang dari bangsa ini boleh menerima Engkau dan menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin acara kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya.
hidupnya, supaya semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Amin. Tabaran Dendeta nomor 425 Buhu Mata Babu Penyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan Engkau hadir mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada pagi hari yang indah ini Bapa. Mampukan kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga kalau pada pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan berkati untuk menjadi kesejahteraan di dalam punguan kami, punguan Parna dan guru yang ada di kayu tinggi. Engkau berikan hikmat marifat-Mu kepada setiap pengurus yang ada Bapa, supaya mereka Tuhan boleh mengelola keuangan ini dengan baik demi untuk pengembangan daripada punguan kami ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga setiap doa yang sudah kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, kami yakin bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, dan setiap doa kami sudah menerimanya dalam nama Yesus.
sehingga yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang tidak berpengharapan Tuhan sudah berikan pengharapan. Dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Bapak, banyak permohonan yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Bapak, biarlah Engkau sempurnakan kami melalui doa yang Kau ajarkan kepada setiap murid-murid-Mu. Ramadan Maida Tangyang Aliamanami. Aliamanami dari berbagi jam. Saya bilang bagi yang Tuhan. Saya Roma Araja. Dan saya kosong dari berbagi jam. Si sama dosa lagi so ada sana. Dosa murah kami menunjukkan. Walua mahami siapa? Orang nak pernah aja. Oh dihasangapun seliling. Amin. Anugerah dari Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kedua untuk menjemput kita dalam permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Jadi panggilan jom-jom kami sama berjalan ke jalan. Langsung Isi